Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memotong kain kafan. Teman-teman, sesungguhnya kita punya standar untuk kain kafan laki-laki. Ini kita biasa memakai dengan panjang sekitar 7,5 meter. Kemudian untuk kain kafan perempuan kita biasa memakai dengan total panjang ini 9 meter. Ya, memang ini tidak mesti dengan ukuran standar tersebut, karena ketika ada jenazah orangnya tinggi, ya, tingginya melebihi rata-rata daripada orang di sekitar kita, atau dia memiliki badan yang gemuk, ya. Jadi karena gemuknya itu, ya, ini bisa memengaruhi kebutuhan kain kafan. Jadi tentu kalau orang yang lebih tinggi dari rata-rata orang di sekitar kita, atau dia lebih gemuk, ya, maka kita bisa ukur dulu panjang atau gemuknya orang tersebut, kemudian ditambah kira-kira berapa senti untuk kebutuhan kafan yang akan digunakan. Jadi teman-teman, kita akan gambarkan di papan tulis ini bagaimana kita memotong kain kafan. Nah teman-teman, kita akan belajar sekarang bagaimana kain kafan untuk jenazah laki-laki, ya. Kita akan coba dulu kain kafan untuk laki-laki. Ini kan 7,5 meter, ya. Ini kita misalkan kain kafan dengan panjang 7,5 meter, ya. Nah, sesungguhnya untuk kain kafan laki-laki, kalau kita beli di toko misalnya, maka ketika kita memerlukan untuk jenazah orang yang sudah memang tingginya rata-rata orang di sekitar kita, maka 7,5 meter ini kita bagi dan langsung kita potong menjadi 3 bagian, ya, sehingga kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari alat ukur. Kita tidak usah cari meteran, ya, langsung kita bagi 3 dengan ukuran yang sama, ya. Kita lipat bagi 3, begitu, kita lipat 3 dengan ukuran yang sama, kemudian dipotong jadi 3. Masing-masing panjangnya 2,5 meter, 2,5 meter, dan 2,5 meter. Ini ukurannya sama, sehingga kita tidak usah lagi mengukur dengan alat ukur. Karena jenazah laki-laki ini 3 helai kain yang kita butuhkan. Nah, teman-teman, setelah itu kita membutuhkan tali, ya. Memang panjang tali ini tidak harus ukurannya adalah 2,5 meter, ya. Akan tetapi ini juga kita buat standar supaya kita lebih praktis untuk memotong, ya. Tali itu kita ambil di sini. Jadi pada satu bagian kain kafan ini kita potong di sini. Nah ini teman-teman, kita potong di sini dengan lebar antara 3 sampai 5 cm per talinya, ya. Jadi di sini 3 sampai 5 cm satu talinya untuk lebarnya. Jadi ini juga tidak usah kita ukur lagi dengan meteran. Ini cukup kita kira-kira, sehingga kira-kira oh segini, ini 3 cm atau 5 cm, jangan lebih dari itu. Karena kalau terlalu kecil, misalnya kurang dari 3 cm, ini juga terlalu kecil, tapi kalau lebih dari 5 cm akan terlalu lebar. Jadi ini kebutuhan tali disesuaikan dengan kebiasaan, karena tidak ada ketentuan tentang jumlah tali, ya. Kalau kita biasa memakai 5 tali untuk laki-laki, ya, 5 tali. Jadi satu tali itu biasa digunakan untuk daerah di bahu atau di atas dada, kemudian nanti di yang satu tali itu di
atas pusar atau perut, ya. Kemudian satu tali di paha, kemudian satu lagi di bawah lutut, ya. Kemudian satu lagi itu digunakan untuk tali pocong, ya. Untuk tali pocong. Jadi tali pocong itu satu tali dibagi dua. Bisa satu tali dibagi tiga, dua untuk pocong, kemudian yang satunya untuk mengikat ketika tangan itu sudah disedekapkan, ya. Boleh juga di bagian lutut itu, karena di bagian lutut itu kan kita hanya butuh tali yang pendek, itu juga bisa dikurangi untuk mengikat kaki ketika kaki itu sudah selesai dimandikan, ya. Ini teman-teman, jadi ini untuk laki-laki. Saya ulangi, jadi dipotong 3 bagian, masing-masing panjangnya sama 2,5 meter, kemudian tali kita ambil dari satu bagian kain kafan itu, dipotong di sebelah ini, kita belah, ya, maksudnya, ya, artinya itu sepanjang 2,5 meter. Ini untuk kain kafan laki-laki. Kemudian teman-teman, kita akan memotong kain kafan wanita, ya. Kain kafan wanita ini adalah 9 meter, ya. Ini kita misalkan kain kafan 9 meter, ya. Total 9 meter. Nah, 9 meter ini kita buat seperti apa? Teman-teman, kain kafan 9 meter ini kita potong dulu 2 kain kafan luar, ya. Jadi kafan 1, kafan 2. Ini untuk kafan bagian luar. Ini kita potong di sini adalah masing-masing ini sama 2,25 meter. Ini juga 2,25 meter. Jadi 2,25 meter. Kita sudah dapatkan kain kafan luar 1 dan 2. Kemudian kita potong lagi di sini, dari sini ke sini, ini 1 meter, ya. Jadi ini kita ulangi, ukuran 2,25 itu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kemudian 1 meter ini dari sini ke sini. Ini untuk tapih, ya, tapih. Nggak tahu di tempat teman-teman apa istilahnya, tapi kita biasa menggunakan istilahnya tapih. Tapih itu kain yang digunakan untuk membalut dari daerah pinggang ini, dari depan ke belakang. Ini tapih, ya. Kemudian setelah tapih, ini kita kan punya 5,5 meter yang sudah dipotong. Dari sini ke sini 5,5 meter. Artinya kita punya sisa kain ini adalah 3,5 meter. Nah, 3,5 meter ini teman-teman, kita akan potong dulu. Caranya adalah kita potong membelah sini selebar 25 atau 30 cm, ya. Maaf ini kurang lurus, ya, biar agak jelas, ya. Nah, jadi kita potong dari sini ke sini dengan lebar ini, dari sini ke sini ini 25 sampai 30 cm, ya. Jadi bukan dipotong begini dulu, tapi dibelah dulu sepanjang 3,5 meter. Nah, dari 3,5 meter panjang, lebarnya 25 atau 30 cm ini, di bagian ini kita bagi 3. Yang pertama, ini dengan panjang yang tidak usah terlalu panjang, maksudnya ini digunakan untuk kerudung, ya, kerudung. Jadi ini kita tidak usah ukur berapa atau tidak ada standar. Ini berapa panjangnya, berapa senti, ya. Kalau misalnya kita cukup panjang kerudung ini 80 cm, ya, itu digunakan untuk kita bisa ngukur di sini dari sini ke sini 80 cm, maka kita cukup 80 cm. Tapi kalau memang kita misalnya dibutuhkan 1 meter, kita potong untuk kerudung 1 meter, ya. Kemudian kita potong satu bagian lagi yang juga tidak terlalu panjang, yaitu untuk cawat. Jadi apa ya istilahnya kalau di tempat teman-teman, ini untuk dalaman. Jadi
untuk menutup kubul dan dubur daripada jenazah. Ini juga kita tidak usah mengukur panjangnya berapa, hanya itu nanti dilipat kemudian dilipat ke atas, ya, sehingga ini fungsinya untuk menutup kubul dan dubur, ya. Ini juga kalau kita misalnya hanya membutuhkan 80 cm atau 1 meter, nanti bisa kita potong sepanjang itu. Nah, satu bagian ini yang agak panjang teman-teman, ya, karena ini digunakan untuk yang namanya kemben. Ya, kemben. Apa itu kemben? Kemben adalah kain yang nanti digunakan untuk membalut di bagian dada tubuh jenazah itu, ya. Jadi ini kan biasanya untuk perempuan karena di bagian dada ini lebih besar tubuhnya, ya, dibanding penggunaan ini. Jadi kemben ini nanti lebih panjang daripada cawet dan kerudung, ya. Ini karena ini dililitkan atau dibalutkan dari depan ke belakang. Jadi ini lebih panjang, tapi tidak usah kita ukur, kita gunakan ini secukupnya. Jadi ini yang tidak terlalu panjang adalah kerudung dan cawat, ya. Ini supaya tidak bingung teman-teman, misalnya ini kita buat 1 meter kerudungnya, ini 1 meter, artinya kita masih punya panjang ini 1,5 meter, gitu juga tidak masalah, ya. Jadi ini supaya teman-teman tidak bingung, ya, kira-kira berapa, kok sisanya berapa, ini supaya tidak bingung. Tapi ini bukan patokan, jadi hanya kira-kira saja, ya. Ini untuk kerudung atau cawat sesungguhnya bisa kurang daripada ukuran ini, ya. Nanti bisa dikira-kira sendiri, misalnya 80 cm. Jadi antara 80 cm sampai 1 meter, ini juga cawat mungkin 80 cm sampai 1 meter, dan sisanya ini adalah untuk kemben. Jadi kembennya yang lebih panjang. Kemudian teman-teman, ini kain yang lebar. Kalau kain kafan itu lebarnya biasanya kan totalnya 1,05 meter, ya. Kalau tadi sudah dikurangi 25 atau 30 cm, artinya kita masih memiliki 75 atau 80 cm, ya. Nah, 80 cm ini, 80 cm kali 3,5 meter, ini kita potong 2, ya, dengan panjang yang berbeda juga. Ini lebih pendek daripada ini, ya. Ini kita potong sekitar 1,2 meter. Jadi ini teman-teman, 1,2 meter kali lebarnya 75 atau 80 cm. Ini untuk gamis pendek. Gamis pendek atau kita istilahkan baju kurung pendek, begitulah, ya. Kemudian yang kedua, ini adalah baju kurung panjang, ya, baju kurung panjang atau gamis panjang, ya, baju kurung panjang. Kalau ini 3,5 meter sudah dikurangi 1,2 meter, artinya ini panjangnya 2,3 meter, ya teman-teman. Jadi ini gamis pendek dan gamis panjang, baju kurung pendek atau baju kurung panjang. Baju kurung pendek ini panjangnya 1,2 meter, baju kurung panjang ini panjangnya 2,3 dan lebarnya 75 sampai 80 cm. Itu teman-teman. Kemudian talinya kita ambil di mana? Karena kita membutuhkan tali tentu untuk mengikat kain kafan tersebut. Talinya diambilkan di sini, di satu bagian kain kafan luar yang tadi panjangnya 2,25 cm, kita potong di sini, ya. Berapa kebutuhan yang kita perlukan dari tali itu, ya, mungkin dari tiap-tiap daerah berbeda-beda. Ini lebarnya juga sama, 3 cm sampai 5 cm, ya. Jadi jangan kurang dari 3 cm, jangan lebih daripada 5 cm, ya. Kalau kurang dari 3 cm nanti terlalu kecil, kalau lebih dari 5 cm juga nanti terlalu besar, terlalu lebar, ya. Nah, kita akan punya kain untuk tali itu sekitar lebar 3 sampai 5 cm dengan panjang 2,25 meter.
Nah, berapa kebutuhan talinya? Itu tadi kami sampaikan, silahkan butuhnya berapa, ya. Karena tidak ada ketentuan untuk tali, hanya kita biasa menggunakan tali sebanyak 6 helai, ya, 6 buah tali, ya. Itu satu tali itu digunakan untuk mengikat tapih, ya, mengikat tapih ketika dipakaikan. Kemudian satu tali untuk mengikat di daerah dada ini, kemudian satu tali di daerah perut, satu tali di paha, satu tali di bawah lutut, kemudian satu tali untuk pocong atas, pocong bawah, ya. Kemudian disisakan mungkin untuk mengikat tangan ketika disedekapkan. Jadi itu teman-teman, ini penting sekali sebagai teori sebelum kita memotong kain kafan, ya, supaya kita tidak salah potong, ya, supaya kita tahu sebelum kita memotong kain kafan tersebut, ya. Hanya teman-teman sebagai catatan bahwa kalau kita biasa memotong kain kafan laki-laki 7,5 meter, kain kafan perempuan 9 meter, maka kita harus paham juga bahwa tidak mengapa atau diperbolehkan ketika kain kafan wanita itu juga panjangnya seperti laki-laki, karena memang ada dasarnya, ya, kain kafan wanita itu sama dengan kain kafan laki-laki, artinya kita hanya butuh 7,5 meter, ya. Hanya para ulama memang bersepakat menggunakan 5 helai kain, kalau laki-laki 3 helai kain. Demikian teman-teman, mudah-mudahan penjelasan ini cukup jelas. Kita bisa praktek ketika ada jenazah, kita sudah tidak lagi kebingungan harus dipotong seperti apa. Insya Allah setiap orang bisa melakukannya. Teman-teman, kalau ini bermanfaat, silahkan untuk dibagikan, ya, silahkan untuk di-share kepada teman-teman, ya, sehingga menjadi pahala jariah buat kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.